Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Miyatul Qutuh Al-Mu'al wa Tanasul Sanal Jasad wa Ruh ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'al anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa ulama al-amilin. Walidina barabina karabina jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu al-arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Sallallahu alaihi ala arba'atil mujtahidin Imam Syafi'i wa Imam Malik wa Imam Nawawi wa Imam Malik wa sallallahu Sayyidina Muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Bakr Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi wa sallallahu Sayyidina Imam Sayyidina Wahabi bin Umdat bin Sabirat wa bil Rasul Habib Abdullah bin Alawi hadda sallallahu saya salim samir hadrami rahimahullah sallallahu alaihi bin salih al-Jazairi rahimahullah sallallahu alaihi bin Abdullah bin Akil al-Alawi sallallahu alaihi Imam Muhammad bin Umar bin rahimahullah sallallahu alaihi Habib al-Alam al-Barak Habib Ali bin Abdurrahman Alam Sismul Habib Ali bin Wasil al-Tasawwur sallallahu alaihi Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Sukat Sumdawiya bin Walidin bin Tabar bin Dimokar Sumdawi bin Dimokar bin Ajam bin Sumdawi bin Muhammad bin Muhammad bin Alimatin Sumdawi bin Jamal bin Mahajar Sumdawi bin Jamal Barajat bin Rusa Sumdawi man amara bi hadha musalla wasilah wa masyayikh wa masyayikhina anna Allah karim yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yurid darajatihim bil jannah wa yu'idu alaihim min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bittini wa tilwal akhir al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unadika ya arhamar rahimin. Allahumma
ارزقني فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. Ini bacanya ini Al-Ahmaru, baris paling atas, halaman 18. Kamu Pak, baris pertama dari atas. Ya. Perasaan saya ini ya, al-asbahu salasun, bacanya itu dari situ bacanya al-asbahu salah satu ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asfaqu salasatun ahmaru wa asfaru wa abyadu. Al-ahmaru maghribun wal asfaru wal abyadu isya'un wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila ayyaghiba asyafaqul asfaru wal abyadu. Ya Allah, pada seorang Bismillahirrahmanirrahim. Al-asfaqu thalathatun ahmaru wa asfaru wa abyadu. Al-ahmaru maghribun wal asfaru wal abyadu isya'un wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila ayyaghiba syafaqul asfaru wal abyadu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli darin amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak jemaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul bersama dalam rangka kita bermuzakarah dan melaksanakan kaidah kita sebagai umat Islam, yaitu talabil ilmi. Malam ini kita berada tanggal 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asfaqu salasatun ahmaru wa asfaru wa abyadu. Nah, di sini asfaq awan. Ya, asfaq itu awan, yaitu mega gitu ya. Salah satu
dibagi tiga. Ya, jadi ada tiga. Ya, awan itu ada tiga. Ahmaru wa asfaru wa abiyadu. Pertama ahmar. Jadi awan itu ada awan merah, gitu. Ada awan merah. Wa asfaru juga ada kuning. Awan ada yang kuning. Wa abiyadu ada juga yang putih. Ya. Ini mengenai waktu, Pak. Ya. Mengenai waktu-waktunya sholat atau akhir-akhirnya sholat. Kenapa enggak disebut awan hitam, gitu ya? Awan warna hitam, berarti mendung. Ya, kalau awan hitam berarti mendung. Atau enggak mendung, tapi asap kendaraan. Bisa, ya, gitu. Di sini bagian-bagian awan. Kok kenapa dipikir? Ya dipikir kok dibicarain perihal masalah awan. Apa sangkut pautnya? Apa kaitannya? Kepentingannya apa dengan awan? Ya. Awan itu bisa mempengaruhi. Contohnya ada mendung. Biasanya kalau mendung mau hujan, berarti ada pengaruh, gitu. Ya, biasanya. Tapi jangan dikatakan biasa. Gitu. Dalam ilmu tauhid di dalam kitab sifat 20 jangan dinyatakan biasa. Jangan dinyatakan pasti. Ya, kenapa? Karena awan mendung, awannya itu belum pasti hujan. Ada yang bilang, udah tapi udah gelap tuh, nggak jadi hujan, gitu ya. Berarti pasti nggak? Nggak pasti. Gitu. La ta'sira li syai'in minal kainati bi quwwati wa bi taw'ihi. Tidak ada yang bisa menimbulkan bekas dengan kuatnya ataupun tabiatnya. Kalau kata-kata biasa itu nggak apa-apa. Biasanya kalau gelap begini nih mau hujan, gitu. Biasanya kalau mendung gini awan udah itu biasanya mau hujan, gitu ya. Kata-kata itu boleh biasanya, karena nggak boleh dipastikan, karena pasti itu dari Allah, gitu ya. Biarpun ada dulu ramalan cuaca, karena sering nggak tepat, jadi perakiraan cuaca, gitu kan, perakiraan. Diganti nama doang, gitu. Yang dulu diramal, sekarang dikira-kira menurut ilmu geofisika dan meteorologi dan geofisika. Ya. Jadi nggak pasti, gitu. Tapi biasanya ada keterkaitan, biasanya tuh. Jadi kalau biasa nggak apa-apa biasanya. Ya biasanya kalau mendung mau hujan, nggak pasti itu. Kata ada tuh hujan di Udik, ya kan? Di sini kan hujannya di Udik, atau di sini mendung. Jadi di sini nggak hujan, hujannya di sana, gitu. Kadang ada juga nggak mendung tuh hujan, apaan namanya? Hujan panas, kan gitu. Wah, lagi hujan panas. Biasanya mendung dulu, gitu ya. Kok ini lagi hujan panas, lagi panas hujan, gitu. Jadi itu nggak dipastikan. Biasanya, gitu. Jadi ada keterkaitannya itu biasanya. Kata-kata biasanya itu nggak apa-apa. Nggak boleh kita pasti. Besok datangnya, oh pasti saya datang. Nggak tahu yang besok. Ketiduran. Ya nggak jadi datangnya. Jadi nggak pasti. Nah kalimat pasti itu nggak bisa ya kita katakan mutlak, nggak bisa. Nah di sini mengenai
awan. Kok di fikih dibicarakan perihal awan? Ini pada kebiasaannya itu, ya pada kebiasaannya itu begitu. Gitu. Mengenai awan itu bisa mempengaruhi. Contoh, ya, menurut hitungan ilmu hisab nih ilmu hisab. Oh besok masuk tanggal 1 Ramadan, gitu. Menurut hisab, umpamanya, ya besok nih, gitu. Tanggal 1 Ramadan, ya jatuh 1 Ramadan besok, malam Selasa umpamanya. Malam Selasa besok jatuh tanggal 1 Ramadan. Menurut hisab, gitu. Kemudian nggak taunya besok malam Selasa hilal nggak terlihat, bulan nggak terlihat, ya. Jadi di dalam ilmu falak, kalau ilmu pakai hisab, ya, itu dibilangnya besok nih tanggal 1 Ramadan kelihatan bulan, gitu. Nyatanya pasti konfirmasi melalui namanya hilal bil fi'li, gitu. Ya, menurut hisab ya imkanur ru'yah. Apa itu imkanur ru'yah? Ada kemungkinan kelihatan bulan, ada kemungkinan. Tapi nyatanya malam Selasa besok bulan nggak kelihatan, gitu. Pas adanya ru'yat bil fi'li, ya, nggak tahu ini nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Bulannya tertutup sama awan, tuh, ya. Nah karena tertutup sama awan jadi nggak kelihatan. Karena kenapa? Fa'in gumma, apabila mendung, nggak bisa jadi itu mendung. Karena mendung nggak kelihatan bulan tuh, tertutup bulan sama awan, maka pengaruh tuh bisa nggak kelihatan. Akhirnya besok malam Selasa nggak jadi tuh tanggal 1 Ramadan, nggak jadi tanggal 1 Ramadan. Kenapa? Karena waktu hitung itu imkanur ru'yah, ada kemungkinan kelihatan bulan, ya nggak taunya bulannya ketutup sama awan. Akhirnya nggak jadi tanggal 1 Ramadan, bukan malam Selasa, jadi malam Rabu. Tuh. Karena kenapa? Karena tidak terlihat bulan. Karena dalam hadis Nabi, sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat bulan. Beridul fitrilah kalian karena melihat bulan. Fa'in gumma, apabila mendung, alaikum fakmilu, maka genapkan tuh atas kalian iftata Sya'bana sayasina yauman, maka digenapin Sya'ban jadi 30 hari tuh. Karena nggak kelihatan bulan. Oh menurut hitungan bisa melihat kalau 1 tambah 1 berapa Pak? 2. Pasti nggak? Pasti. 1 tambah 1 2 pasti nggak? Pasti. Nah pasti kalau hitungan, ya hitungan 1 tambah 1 ya 2 tambah 2 jadi 4. Itu hitungan. Tapi ini yang dihitung alam. Al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah. Gitu. Alam itu berubah. Jadi ini besok kelihatan bulan, tiba-tiba nggak kelihatan bulan, udah nggak jadi. Ya gitu, perkiraannya besok gitu hujan menurut penelitian dari BMKG. Nggak tahu ini nggak jadi nggak pasti tuh, karena alam taghayyur, yang itu alam itu berubah gitu. Jadi nggak bisa diprediksi pasti. Tapi biasanya kalau udah di atas, ya kalau di atas 4 derajat itu kelihatan bulan, gitu biasanya.
Orang pakai wujudul hilal, adanya bulan. Dari dulu juga bulan udah ada. Tapi hadisnya sumu li ru'yati. Puasalah karena lihat bulan, bukan sumu li hisabi, bukan. Gitu. Ya, makanya ada perbedaan. Ya, maaf, ada perbedaan. Yang ini puasa besok, yang ini besokan lagi, gitu. Ya kan? Itu. Kenapa? Karena ada prinsip yang pakai hisab, oh udah pasti deh, gitu. Yang pakai ru'yat belum tentu pasti, gitu. Ya, belum tentu pasti kalau pakai ru'yat. Jadi di situ ya hisab dan ru'yat. Hisab hitungan, metodenya. Ru'yat konfirmasinya, gitu. Jadi prinsipnya adalah ru'yat. Sedangkan ya ru'yat itu prinsip dan juga konfirmasi, gitu. Kalau nggak kelihatan nggak jadi puasa, nggak jadi lebaran, gitu. Bulan dari dulu udah ada, tapi yang dimaksud sumul ru'yat, puasa kalian karena melihat bulan, gitu ya, karena melihat bulannya, gitu. Itu saling mempengaruhi, ya. Ya alhamdulillah karena saya pernah belajar juga tuh dulu ilmu falakiyah, gitu ya. Oh ini kalau lebaran puasa ini lebaran ini kapan nih? Puasa kapan gitu. Nanti 2030 setahun ya, dalam setahun Ramadan 2 kali. Dan setahun 2 kali. Januari Ramadan. Desember. Ya, ini Januari itu lebaran nih. Ya Januari 2030. Januari Ramadan sampai lebaran. Entar Desember Ramadan lagi. Iya. 2030. Jadi puasa setahun 2 kali. Gitu. Januari sama Desember. Kenapa begitu? Karena bulan Hijriah 360 hari. Kalau bulan Masehi 365. Kan gitu. 365. Jadi bulan Islam lebih maju. Ya, 5 hari. Gitu. Ya. Nah, lebaran atau puasa begitu. Tahun kemarin lebaran Ramadan umpamanya tanggal 3. Tahun kemarin umpamanya Ramadan tanggal 13. Ya kan? Ini tahun besok bisa tanggal 3. Ya, tanggal 3. Jadi mundur 10 atau 11 hari tergantung ru'yatnya. Ya. Tahun lalu tanggal 23 puasa. Tahun ini bisa tanggal 13, bisa tanggal 12, bisa 10 hari, bisa 11 hari. Tergantung. Ya, sabarnya 29 atau 30. Dalam Islam 29 atau 30. Nggak ada 28. Gitu kan? Nggak ada 31. Nggak ada. Kalau Hijriah begitu. Kalau Masehi iya ada 28, ada 31 gitu. Ya, mau pin nih. Gajiannya tanggal 32. Gajiannya tanggal 32. Gitu. Iya. Apalagi yang lahirnya tanggal 29 Februari. Udah. 4 tahun sekali. Ya ulang tahunnya kapan tuh? 4 tahun sekali. Bisa 5 tahunan, bisa 4-5 tahun sekali. Ya kabisat ya namanya. Ya, kabisat. Itu jadi sedikit sebelumnya dari perihal masalah bulan dan awan gitu ya. Gitu. Hah? Ya ini nih warna nih sekarang. Kalau ini warna mengenai waktu, ya waktu sholat, waktu berakhirnya sholat. Ya al-asfaqu salah satu. Ya orang dulu bilang mega, begitu ya, mega merah. Apa itu awan merah? Gitu ya. Maksud di sini asfaqu salah satu. Awan itu terbagi 3, ada 3. Ahmaru yaitu awan merah.
wa asfaru awan kuning, wa abyadu awan putih gitu. Jadi merah, kuning, putih. Loh, kenapa nih Vicky membicarakan ini? Ya, lihat di sini. Al-ahmaru maghribun. Kalau awan merah berarti waktu maghrib. Gitu, Pak. Ya, awan merah berarti waktu maghrib. Jadi itu sisa-sisa cahaya matahari. Ya, sisa-sisa cahaya matahari. Jadi gini Pak, maghrib itu nih matahari, gitu ya, ini matahari. Bapak lihat, dulu saya begitu dalam prakteknya, ya praktek belajar ilmu palak tuh. Nih matahari jadi sore kira-kira jam berapa itu saya ngeliatin aja. Matahari habis di situ tuh. Terbenam ya. Iya. Apabila grup samsi terbenamnya matahari di situ, udah tandain tuh Pak tuh. Pasang patok, tandain. Kalau pakai kamera, pakai teropong, enak. Kalau nggak pakai teropong, susah. Mata terbuka. Si matahari habis di situ, udah ditandain tuh. Ke matahari di situ. Begini tuh. Udah tuh. Maksudnya terakhir saya melihat terbenamnya matahari di situ, udah dipatokin nih. Tarik, udah. Terus tiga deh. Ya. Tuh matahari kan selesai tuh terbenam. Setinggal deh. Saya sholat maghrib 3 rakaat. Habis sholat udah zikir seadanya. Ya, zikir atau zikir biasa. Habis zikir balik lagi. Ya, tempat ngeliat ke arah barat nih Pak, di barat. Ntar sholat lagi tuh. Nah, ngeliat bulannya di tempat matahari terbenam itu. Jadi matahari terbenam di situ bulan naik. Nongol. Ya, bulan itu terbit, hilal bulan tuh. Kelihatan betul gitu. Ya. Kelihatan tuh bulan tuh. Yang kalau kelihatan bulan, kalau ketutup sama awan, ya nggak kelihatan. Iya. Gitu ya. Jadi biasa ketutup sama awan, ketutup kenapa? Karena awannya mendung. Pak Ingumma tuh apabila mendung. Ya jadi gini. Di situ nongol di situ. Oh, tadi terbenam matahari, maka bulan terbitnya dari situ juga. Tuh di titik yang itu. Jangan berubah nanti. Gitu. Dalam berapa menit? Gitu. Ya, dalam bilangan berapa menit. Ntar kalau umpamanya hilang lagi. Nah, nanti dilihat di situ ketika awan itu, ya ketika bulan itu terlihat terbit, bulan, hilal bulan kelihatan, itu dirinci, diteliti, ada awan nggak di sekitar bulan? Di mana ada awan, di kanan atau di kiri, gitu, atau di atasnya? Nah di bulan ini, di atas bulan ada bintang enggak? Bintangnya di mana? Bintangnya di atasnya, apa di kanan, apa di kiri? Begitu tuh Pak. Ya, di kanan atau di kiri bintangnya. Ya. Nah, kalau andai kata di atas, kalau umpamanya bintang ada di atas, di kanan, apa di kiri, apa di tengah. Kemudian ini bulan, ya, bulan kan kalau keluar kecil Pak, sabit, ya, kayak arit, begini. Nah, kemana begini, apa begini? Makanya melihat bulan itu harus ada saksi. Nggak perlu saja kayak tadi ngelihat bulan. Gimana di sana? Nggak tahu nih ngelihat di laut bukannya bulan, lampu mercusuar. Ada yang salah lihat dulu. Yang tahun 60-an ada yang melihat bulan, orang kepala KUA.
dari Tanjung Priok, katanya melihat bulan, ya kan? Orang itu pakai nggak ada melihat bulan, katanya dia melihat bulan. Akhirnya dicari, diselidikin dibanding melihat bulan di sini. Nggak taunya apa? Udah lewat Isya masih ada tuh. Nggak taunya diselidikin dilihat tuh lampu mercusuar. Akhirnya ya ini dimutasi. Tuh, 60-an. Gitu. Jadi nggak sembarangan, dilihat dulu. Ditanya sama saksi, di sana ada apa? Ini saksinya aja tuh melihat ada bulan. Gitu. Oh, dia di bulannya ke sini atau ke sini? Sabitnya. Ya kan nggak bulat keluar. Ntar bulatnya tanggal 15. Ya kan? Tanggal 15 bulan Ramadan. Kalau di tanggal 15, tanggal 15-nya tanggal memang kecil lagi tuh. Kecil lagi dari setengah lama-lama mengecil lagi lama habis. Udah kalau udah habis udah tuh Ramadan berarti habis, besoknya lihat gitu. Ya ada keluar lagi nggak? Kalau keluar lagi lain itu berarti sudah Idul Fitri gitu Pak. Itu pelajaran kayak gitu. Ya nggak sembarang. Ada awannya di mana, kanan apa kiri gitu. Awannya bagaimana warnanya? Itu perihal awan Pak. Ya, jadi kalau di sini kok pikir sih membicarakan awan gitu ya? Nggak punya itu. Ada keterkaitan antara waktu. Ya. Al-ahmaru maghribun. Jadi kalau awannya merah berarti maghrib. Gitu. Ya, ada orang bingung, jam nggak ada, jadwal sholat nggak megang, jam nggak make, ya kan? Speaker mati lampu semuanya, ya kan? Nggak ada berita di TV, nyetel TV, listrik mati, ya kan? Handphone lowbat, sinyal nggak ada, udah bingungnya, udah maghrib apa belum, tapi gelap. Ya, orang main enak aja. Udah maghrib nih, pas nggak tahu dilihat jam 5, bukan maghrib, mendung. Maaf Pak, kemarin Ramadan kemarin di tempat saya, muazin saya salah, bener. Kok mendung tuh waktu Lebaran kurang berapa hari, mendung. Ya jam 5 kurang seperempat dia azan. Warga saya pada kaget, berdua itu gelap, emang gelap. Nah saya lagi di pasar Minggu, gitu. Ada yang telepon, itu musola kenapa azan? Azan, saya nggak tahu, nggak bisa gimana. Pasar Minggu, itu katanya apa azan katanya gitu. Baru jam 5 kurang seperempat, orang mendung. Jadi ini nggak tahu bangun tidur, main azan aja. Udah orang masih bingung, nggak tahu ini mendung Pak. Tuh kemarin Ramadan kemarin, ya gitu. Karena waktunya mendung hujan kan, hujan lebat. Itu Lebaran kurang berapa hari? Hari ke-22 apa kalau nggak salah. Ya begitu. Dia mau azinnya itu dimutasi. Jadi enggak jangan ngelihat gelapnya doang, ya jangan ngelihat gelapnya doang. Dia pikir ini jamnya yang ngaco katanya gitu ya, jamnya yang salah. Nggak taunya memang mendung, memang gelap banget. Al asfaru wal abyadu isaun. Kalau udah adanya awan kuning dan awan putih, udah kelihatan tuh Pak, yang merah udah nggak ada, kelihatan kok kuning-kuningan gitu sama putih, itu berarti waktu isya. Maghrib berarti udah habis. Nah gampangnya Pak, waktu maghrib ke isya 70 menit itu ya. Maghrib jam 17.50 ya, berarti isya jam 7 gitu ya kan, 70 menit itu begitu, kurang lebih ya, 70 menit dari maghrib ke isya. Wa yundabu takhiru salatil isya ila ayyari basafatul asfaru wal abyadu.
Jadi kalau isya itu kalau udah kelihatan disunahkan, ya kan? Disunahkan mentakhirkan, gitu. Mentakhirkan sholat isya itu, yaitu hingga ayyari basafakul asfar wal abyadu, hilang oleh awan yang kuning dan putih, gitu. Jadi gini Pak, pas awan kuning sama awan putih udah habis tuh, udah masuk gitu kan, berarti kan maghrib habis, itu katanya waktu isya gitu kan. Oh berarti itu kalau udah awan kuning dan awan putih kelihatan, berarti waktu isya, ya kan, yang masuk waktu isya. Tapi wayundabu gitu, ya disunahkan ya sholat isyanya itu ditakhirkan, jangan langsung gitu kan. Biasa azan langsung iqomat, ya kan. Nah habis azan jangan buru-buru iqomat, ditakhirin gitu ya, jangan langsung. Makanya dijeda dengan apa ya, jangan adanya baca sholawat dulu gitu, ya kan. Isya tuh itu sunnah tuh ya. Makanya kenapa para ulama kalau lagi ngaji maghrib nih udah azan isya di mana-mana, ngaji belum berhenti karena lagi jelasin ilmu, boleh nggak? Boleh, bahkan sunnah tuh, karena lagi ngejelasin ilmu udah entar aja dulu, biar 4 lain azan gitu. Kita nerusin perihal masalah ilmu kayak di sini gitu kan, gitu. Terus itu kira-kira lebih isya lebih dari 10 menit baru dah kita sholat isya gitu, ngaji selesai gitu ya. Jadi jangan bapak Ustaz udah isya masih ngomong aja gitu. Nah itu wayundabu disunahkan gitu ya, mengakhirkan sholat isya itu hingga hilang awan kuning dan awan putih. Jadi kalau awan putih sama awan kuning udah hilang, baru deh sholat isya. Nah sekarang ada lagi perihal subuh Pak. Subuh ya, subuh itu sekarang ini subuh jam 4.25 ya, jam 4.25. Tahu di sini jam berapa? 22 ya? Iya 22 kali sama Manggarai yang main begitu nih. Iya. Jadi lewat 22 gitu ya. Subuh lewat 22. Berarti waktu syuruk ya itu bisa jam 5.38 ya, jam 5.38 itu waktu syuruk. Berarti habis tuh batas waktu subuh. Dan itu lewatin deh 15 menit ya, dari jam 5 lewat 38 lewatin 15 menit. Udah lewatin 15 menit, kira-kira 15 menit baru boleh sholat duha. Bukan, sholat isyraq namanya, sholat sunat isyraq. Jadi lewatin dulu ya, kira-kira 15 menit atau jam 6 deh umpamanya ya kan. Jam 6 setelah matahari udah terbit ya, baru itu waktu sholat syuruk ya. Sholat syuruk waktunya syuruk, sholatnya isyraq namanya, 2 rakaat. Kalau sekarang nih, jangankan bangun subuh setengah 7 ya. Sekarang sholat jam 6 kurang seperempat udah kodok namanya, udah bukan adaan
Berarti udah kodean Pak. Soalnya dia lewat subuh. Iya, kan jam 5.38 ya Pak ya. Jam 5.38. Berarti yang sholatnya jam 6 kurang seperempat dia niat subuhnya kodean. Bukan adaan lagi. Hah? Walaupun ketiduran, apalagi emang sengaja tiduran. Hah? Iya. Dia udah kesiangan. Ya kalau udah lewat waktu suruh. Iya, biarpun nggak disengaja bangun tidur. Waduh, Ustaz, biasanya saya bangun tidur 6:30. Biasanya, itu nih jam 6 kurang seperempat. Bagaimana salat saya? Tetap kodok. Gitu. Ya, karena udah kelewat waktu suruh. Kira-kira kalau mau waktu sholat sholat isyraq, sunat al-isyraqi rakaat ini lillahi ta'ala, itu lewatin dari jam segitu. Berarti jam 6 deh ya sholat gitu, sholat isyraq. Pahalanya apa? Pahalanya pahala haji dan umroh mabrur. Itu Pak, sholat isyraq ya. Gitu Pak, kira-kira ada yang mau tanya? Ini yang ini dulu, karena ini pembahasan nanti berlanjut. Iya. Itu hitungannya berapa menit? 100 menit ya? Ya, kurang lebih 100 menit. Nah sekarang ada orang profesor ahli dalam astronomi sekarang nih. Berdasarkan penyelidikan, diteliti, nyatanya waktu subuh kita yang sekarang itu katanya sebenarnya belum masuk fajar katanya. Menurut penyelidikannya orang sekarang nih ada profesor apa itu saya kemarin. Jadi waktu subuh itu sekarang yaitu kurang 20 menit gitu. Ya ini menurut penyelidikan sekarang. Makanya maaf, masjid-masjid Muhammadiyah ya kan, dia azannya bareng sama kita gitu. Tapi sholatnya 20 menit setelah azan. Jadi umpamanya 4:22, ntar tuh dia ikomatnya ya kan, ikomatnya ntar 20 menit kemudian ya 4:42 menurut. Jadi orang Muhammadiyah sekarang ngikutin yang profesor yang ini. Kenapa? Katanya profesor ini sudah ke Departemen Agama tapi belum ada tanggapan gitu. Ya udah berapa lama ini gitu. Katanya begitu ya. Saya ingat, saya kok di depan saya masjid itu azan subuh nggak kedengaran ikomatnya, kok orang zamannya telat mari ke situ nggak tuh, di situ belum sholat. Di tempat saya udah sholat, udah selesai lagi zikir, di sana baru ikomat gitu. Kadang-kadang nggak azannya entar kalau udah 20 menit gitu ya, menurut penyelidikan. Tapi yang namanya di Indonesia waktunya ini udah diseragamin ya, antara Surabaya ini ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya kan, Sumatera udah diseragamin ya, udah berdasarkan penelitian orang-orang yang lalu gitu ya. Insya Allah enggak salah, insya Allah.
Iya. Jadi kalau yang di depan saya udah komat, ya kan udah pada sholat, ada yang telat udah dia lari ke depan. Gitu. Dia ke masjid depan. Soalnya di sana kok sering banget sih orang pada jalan ke sana telat gitu. Nggak tahu memang begitu. Saya tanya, di sini dilambatin 20 menit. Itu kesepakatan di Muhammadiyah gitu. Sekarang. Hah? Anak-anak kita ya. Iya. Ya. Manjut telat udah ini lah. Podoan gitu. Kalau kita nggak podoan. Nama itu kontak. Yang terakhir tadi sholat isya ada yang dapat bisa di akhir ini setengah 4 baru sholat isya. Ya, karena isya waktunya panjang, ya kan? Isya waktunya panjang itu boleh ditakhirkan. Gitu. Bahkan sunnah ditakhirkan. Gitu. Sunnah. Ya jangan juga, ya kan? Gitu. Besok di awal sudah berubah. Sholat isya jam 4. Simpangnya, ya kan? Orang baru bangun, tiba-tiba tuh kok sholat tuh, gitu. Ya imam sholat isya rahimahullah. Kata masjid lain itu panjin. Enggak, itu aliran baru. Ya, atau jam 3 katanya ditakhirin gitu. Ya itu jangan kebangetan. Iya, lalu kalau dari isya 10 menit, itu ya dari azan 10 menit, gitu. Makanya dalam isya kalau habis azan jangan buru-buru iqamah, lihatin itu 10 menit. Gitu. Ya begitupun juga maghrib, ya pokoknya tiap menit 10 menit. Nah daripada orang kan jadi orang ini di sini ada yang sholat sunat, gitu kan? Kasih kesempatan sholat sunat. Ya kalau di tempat lain, ya kalau di tempat saya nih, insya Allah tetap sah Pak. Karena kenapa? Contoh, azan lewat 22, jam 4 lewat 22. Udah, zikir tuh. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 41 kali. Ya kan? Terus zikir lagi tambah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Berapa? 100 kali. 20 menit enggak? Iya. Bisa tuh 20 menit. Ya kan? Gitu. Tuh subuh di depan saya begitu. Ya. Nah, iya baca salawat atau apa. Makanya kalau habis azan jangan buru-buru langsung iqamah. Ada jeda dulu itu 10 menit. Gitu. Isya juga begitu, jadi jeda dulu 10 menit. Gitu. Mungkin ada yang mau sholat sunnah. Kita kasih kecepatan sholat sunnah. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang nggak sabaran, habis azan udah langsung qomat. Ya kan? Udah langsung qomat. Iya. Udah ada tut masih tepuk tangan. Ya sampai muruk masa. Lanjut ya Pak ya. Iya. Enggak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahrumus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Di sini tentang waktu yang diharamkan sholat. Ya, sholat tadi masih ada yang diharamin Pak. Ya, ada orang yang haram sholat. Mana aja orang yang diharamin sholat. Sholat kok pakai nggak boleh? Ayo Pak. Bapak mau sholat zuhur. Bapak haram sholat zuhur. Kok haram sih? Gitu ya. Kenapa bisa haram? Kan mau sholat zuhur. Ada waktu yang diharamkan sholat zuhur.
Mana kalau belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Ya kan zuhur jam 12 lewat 50 menit. Kalau sekarang jam 11 lewat 46. Sekarang nih Iya. ya zuhur 11.46. Enggak tahu di sini sama enggak mengerai. Ya jam 11.46 waktu zuhur. Kita nih jam setengah 12 udah sholat zuhur. Nggak sah, belum masuk waktu. Terus gimana? Ya haram. Belum masuk waktu. Gitu. Artinya nggak boleh. Karena syaratnya sudah masuk waktu. Gitu. Yang kedua, bagi orang yang lagi hadas besar, haram sholat. Lagi junub, sholat. Yang lagi haid, sholat. Lagi nifas, sholat. Haram. Gitu. Atau dia hadas kecil, belum wudu. Nggak ada wudu, nggak ada tayamum, sholat. Haram. Gitu. Jadi diharamkan sholat. Nah sekarang waktu-waktu yang diharamkan sholat. Tahrumus sholatu allati laisa laha sababun. Muqaddimun, mutaqaddimun, wala muqaddimun fi khamsati awqatin. Haram mengerjakan sholat, yaitu sholatnya sholat sunnah. Coba. Haram mengerjakan sholat sunnah. Kalau tadi umpamanya bapak tadi subuh nggak sholat, ya kan? Subuh nggak sholat, belum zuhur, bapak inget nih setengah 12, kan belum zuhur ya? Waduh, saya nih nggak sholat subuh tadi, langsung bapak sholat setengah 12, kodok sholat subuh, sah nggak? Sah, nggak haram, karena nggak sholat tadi. Gitu. Ya. Atau bapak kemarin, kemarin saya nggak sholat zuhur, ya kan? Setengah 12 bapak sholat zuhur, sah nggak? Sah, tapi kebangetan. Gitu. Biasa. Mentang-mentang boleh. Gitu. Kaki ya. Iya. Saya nggak sholat sampai besok aja. Waduh. Ini bagi orang yang lupa. Bilang. Jangan dilupa-lupain. Jadi tahrumus sholat ini bagi orang yang sholat sunat diharamkan. Allati laisa laha sababun, yaitu yang tidak mempunyai sebab. Gitu. Ya, sholat sunat yang tidak mempunyai sebab. Mutaqaddimun, yang mendahului, ya sebab yang mendahului. Wala muqarinun, atau sebab bersamaan. Gitu. Atau sebab bersamaan. Fi khamsati, pada 5 awqatin, pada 5 waktu. Gitu ya, fi khamsatin awqatin, seperti ya pada 5 waktu. Jadi diharamkan sholat sunat. Ya ada 5 nih yang diharamkan sholat sunat. Inda tulu'is syamsi, ketika terbit matahari. Terbit matahari. Mana? Pas terbit matahari, makanya Pak nggak ada sholat ba'diyah subuh, nggak? Nggak ada sholat ba'diyah subuh. Kenapa? Karena nanti bisa terjadi dia itu ketika dia sholat, main sholat aja, habis pikir apa dia langsung sholat, nggak taunya di situ berkenaan dengan ada orang yang barengnya kita sholat, tapi ada orang yang bareng dia itu menyembah matahari. Kan ada negara matahari terbit, ya agama Sinto yang nyembahnya matahari terbit dia nyembah, ya kan? Matahari terbenam nyembah juga.
Makanya kita nggak ada sholat sunat ba'diyah Subuh. subuh sama ba'diyah asar gitu. Karena nanti ada orang yang berbarengan menyembah matahari. Gitu. Jadi ba'diyah subuh sama ba'diyah asar nggak ada. Makanya sebelum sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Gitu. Sholat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu qobliyah, sholat fajar ke qobliyah ke, yang penting udah azan baru boleh sholat fajar. Atau bapak niatnya qobliyah boleh juga. 2 rakaat khairum minad dunya wa ma fiha, maka lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku pengen jadi orang kaya gimana? Sholat qobliyah subuh, yaitu sholat fajar. Karena apa? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti kaya nggak? Kaya. Kalau mau kaya itu, ya sholat qobliyah subuh. Karena pahalanya lebih besar. Gitu. Terus kelewatan, bangun, ya pas bangun udah dekat subuh, ya kan? Orang udah pada wirid, berzikir, pas kita ke musola, dah telat, nggak sampai qobliyah. Pas nyampe musola, iqomah, ya, waduh, jadi nggak sholat qobliyah, gitu kan? Ya kan? Bagaimana caranya? Ada dalil. Ya, saya ada di rumah saya ingat di ada. Itu ada dalil bahwa diperbolehkan sholat sunnah qobliyah subuh diniatnya qodok gitu, qobliyah subuh. Jadi habis sholat subuh, habis sholat subuh ya terus sholat qobliyah, tapi niatnya qodok qobliyah. Paham nggak qodok qobliyah? Gitu. Iya, habis sholat subuh nggak ada sholat sunat, gitu. Ya, jadi boleh tuh qodok qobliyah. Sekarang kita nggak enak sama yang lain, ya kan? Nggak, wah, sholat apaan? Besoknya aja qodok boleh. Jadi subuh besok sebelum sholat subuh itu sholat yang 4, gitu. Yang satu sholat yang ini, yang satu lagi qodok bayar yang kemarin. Itu kalau pengen ngejar pahala. Gitu. Jadi ya indatul isyamsi, yaitu ketika terbit matahari, hatta tartafi'a qadra rumhin wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ah. Sholat yang diarahkan 5 yaitu ya ada 5 ya, 5. Jadi ketika matahari terbit hingga sepenggalahan namanya, yaitu lebih kurang 40 menit sesudah matahari terbit, gitu ya, sesudah matahari terbit. Umpamanya nih Pak, ya, sholat id deh, kan ada orang sekarang main buru-buru udah 6:30 ya sholat id, suka begitu tuh. Main udah besok sholat id 6:30, wah diumumin. Nah dulu para ulama sudah muktamad, ulama dulu udah muktamad, pokoknya subuh biar nggak ada ragu-ragu, subuh apa? Sholat id biar nggak ada ragu-ragu, biar nggak ada kebimbangan, itu sepakat para ulama, jumhur ulama mufakat, yaitu sholat jam 7. Sekarang ngajak, masjid sono 6:30, masjid sini jam 7 kurang seperempat, gitu. Masjid sini 6:30 sama jam 7, ngacak, gitu ya. Kalau dulu sepakat para ulama, kenapa?
Jadi yang ditakuti dia nggak tahu tuh subuhnya jam berapa, waktu syuruknya jam berapa. Contoh, subuh umpamanya jam umpama jam 4 lewat 40 menit. Pernah nggak subuh 40 menit? Pernah kan? Oh sering. Sering ya. Gitu. Subuh jam 4 lewat 40 menit. Atau 42 atau pokoknya lewat 40 menit. Ya. Ya kan? Nah, lewatin. Ya, lewatin nih 100 menit. Kalau dia 100 menit, tambahin lagi kurang lebih 20 menit atau 40 menit gitu. Ya makanya orang dulu itu sepakat jam 7 di mana-mana. Nah, tahun 2000 kesininya berubah. Cepetan sholat id 6:30 sampai ntar potong sapi. Edit. Yang sholat id belum bubar, yang udah pakai kaos pengen motong sapi udah rapi di depan. Lo kapan sholat id? Malam pengen buru-buru pagi, tapi nggak sholat id. Tapi pagi-pagi orang belum bubar udah pakai kaos. Ngapain? Di panitia. Ya gitu. Udah rapi pakai kaos. Ini pengalaman bukan orang sini Pak. Orang sini nggak beda. Nanti begitu Pak. Orang yang sholat id belum beres. Rapi duduk di depan nongkrong, megang pisau buat puasa, ngapain lah? Tar sapi, kalau mau sholat di 8. Yang sholat itu belum beres. Ya di sini sih enggak gitu. Oh, udah di tempat lain. Enggak beda. Itu di tempat saya Pak. Tuh. Iya, atau melihat waktu subuhnya. Kalau sekarang waktu subuhnya jam 4 lewat 22 boleh jadi tuh 6:30. Ya, 6:30 boleh jadi sholat id gitu. Kalau tempat saya enggak, saya di mana ya khutbah? Ustaz, gimana tempat saya khutbah? Tuh hadir nanya, Ustaz, gimana nih? Jam 7 kurang seperempat ya. Kenapa? Kan dia gini dulu. As-salatu jami'ah gitu kan? Itu dulu tuh. Ya, gitu dulu. Ntar habis bilang sholat, ya kan? Tahu-tahunya nggak jam 7 seperempat, jam 7 kurang 10. Apalagi dia ingin pengumuman dulu. Ya, setengah 7, jam 7 kurang seperempat berhenti deh tuh yang takbir. Terus apa MC deh, ya kan? Akhirnya jam 7 juga, kan gitu. Ya kan? Iya, yang paling afdol itu jam 7. Iya, tapi kan kita kadang-kadang nggak mau keduluan sama yang lain. Itu dia. Udah mulai. Itu dia. Sini udah nggak sabar. Cepat nih. Ntar besok bulu karat lagi. Pindah. Ya. Hatta tartafi'a qadra rumhin wa inda istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ah. Ada lagi ketika matahari istiwa. Ya, matahari istiwa. Istiwa itu matahari berada di tengah-tengah. Ya. Jadi pas matahari di tengah-tengah, waktu zuhur tuh, sebelum zuhur, yang pernah saya, ya kan, ketika saya berdiri, bayangan kepala saya ada di kaki, injak. Itu ketika saat itu juga disebut berada di tengah-tengah, istiwa namanya, berada di tengah-tengah. Ya, nah itu haram sholat sunat. Haram sholat sunat, gitu ya, kecuali Jumat. Tuh, di sini lihat, ya. Fi ghairi yaumil Jumat, kecuali Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat kita nggak ngukur matahari, ada di dalam masjid. Pas namanya datang sholat
sunat. Ya kan? Yang mana datang sholat sunat gitu. Jadi kecuali Jumat. Ya. Kemudian ngapain aja? Nah, juga nurunin mayit. Ya, jangan tuh waktu pas matahari di tengah-tengah. Jangan. Makanya orang banyak kan ngubur makamnya habis zuhur. Jadi jangan sampai itu. Orang katakan sultannya udah dibawa sampai situ nggak tuh pas matahari di tengah. Ya jangan, tunda dulu. Ya. Kalau udah azan, ya kan? Azan zuhur berarti matahari udah bukan di tengah. Matahari udah bergeser tuh. Yang dikhawatirnya pas matahari di tengah ntar nyampe Menteng Pulo, ya kan? Iya. Dari sini setengah 12 sampai Menteng Pulo pas matahari di tengah, Wah, ya kan? bahaya. Atau nurunin jenazah. Boleh. Tuh. Atau juga maaf yang suami istri ya jangan bersetubuh tuh matahari pas di tengah. Kenapa emang Ustaz? Gerah. Enggak, itu memang jangan. Ya, itu dimakruhin tuh Pak. Nih, jangan dulu. Kencingnya belum lempeng. Ya, jadi begitu. Jangan dulu pas matahari di tengah. Itu. Bukan karena gerah. Ntar baik omongan saya ini loh, iya kata Ustaz alasannya karena gerah. Iya. Iya Pak, maaf, ini orang-orang Wahabi kalau ngambil dalil pokoknya deh konteksnya begitu udah begitu. Nggak tahu ya harusnya ditelusurin dalilnya. Ini asbabul wurudnya ini hadis gimana? Kagak, kadang-kadang nggak dibuka lagi, langsung ditelan. Awas, ya kan? Kayak bagaimana contohnya? Ya kan? Ada anak sekolah Pak, anak SD, ya, sama gurunya dipesan hari Sabtunya atau besok hari Senin upacara. Harap baju dimasukin ke celana ya anak-anak. Iya Pak Guru gitu kan. Udah. Sampai di sekolah semua tuh bajunya dimasukin ke dalam celana. Ya kan? Bajunya dimasukin ke dalam celana. Iya. Terus gurunya kaget, kok kalian upacara bajunya mana? Ini nih di dalam celana. Kok kenapa dimasukin? Kemarin Pak Guru bilang. Ya, Pak Guru bilang, besok upacara bajunya dimasukin ke dalam celana. Ya udah di dalam celana mau pada melelung. Ya, itu begitu orang sekarang banyak kan baca dalil, enak aja dalil. Ini dalil nggak ada, iya tapi jangan baca konteksnya doang, tapi ada asbabul wurudnya, ada pengertiannya. Ini menurut makna tuh, bagaimana? Gitu sekarang banyak banget kayak begitu. Oh, sholawat nariyah haram, itu musyrik, itu bid'ah. Karena begini, itu minta pada Nabi. Lihat dulu ilmu sorotnya. Tanhallu bihil uqud, bukan kepada Nabi mintanya. Tanhallu bihil uqud, yaitu kepada Allah mintanya. Kepada Nabinya tawasulnya, mintanya kepada Allah, bukan kepada. Itu saya lihat tuh di YouTube, di TikTok, ya kan, sholawat nariyah haram, itu minta pada Nabi, musyrik. Lihat dulu, jangan konteksnya doang, ya teksnya doang, jangan lihat teksnya doang, tapi makna daripada ilmu lughahnya, nahwunya, sorotnya, gitu. Bagaimana ada ilmu dorinya, bagaimana kan mintanya kepada Allah, kepada Nabi, di situ kepada Allah.
gitu ya. Tulisnya ini Pak nih, ya, ngaji sebulan sekali. Wa indal is firori hatta tagruba. Ya, jadi di sini ada yang ketiga ya sekarang ya. Yang ketiga yaitu ketika matahari kekuning-kuningan, ya, ketika matahari kekuning-kuningan asfari hatta tagruba, sampai hingga terbenam, itu maghrib itu sholat. Jadi maghrib umpamanya jam 6, ya kan, maghrib jam 6. Nah dia sholat sunnah gitu, ya setengah 6 atau jam setengah 6 atau jam 6 kurang seperempat sholat sunat, jangan gitu, karena nggak ada, karena di situ ada hampir terbenamnya matahari gitu ya, seperti apa ya, sore lah gitu ya. Dikit lagi nih Pak nih. Wa ba'da sholati subhi juga dilarang, yaitu setelah sholat subuh. Hatta tatlu as-syamsu, sampai terbitnya matahari gitu ya, sampai terbitnya matahari itu nggak boleh sholat sunnah. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, juga setelah sholat asar itu haram sholat sunnah sampai yaitu waktu maghrib, terbenamnya matahari itu, hingga terbenam. Jadi habis sholat asar nggak ada sholat sunnah, itu haram. Itu Pak di rumah tempat itu. Dalilnya la sholata ba'da subhi hatta tatlu as-syamsu wa la sholata ba'da al-asri hatta taghiba as-syamsu. Muttafaqun alaih. Tidak ada sholat sunnah setelah subuh dan tidak ada sholat sunnah setelah asar. Itu muttafaqun alaih. Artinya udah kesepakatan ulama, ada 5 perawi hadis. Ya, dari Uqbah, ya, Uqbah berkata bahwa Rasulullah SAW melarang apa? Melarang yaitu sholat pada 3 waktu. Apa aja? Ya, Rasulullah melarang kita sholat pada 3 waktu, dan juga mengubur mayat begitu juga katanya. Yaitu ketika matahari ya itu tampak terbit, ya ketika matahari tampak terbit berarti kapan tuh? Ya, hingga naik, maksudnya waktu pas matahari terbit. Kemudian ketika matahari di istiwa, yaitu ada di tengah-tengah gitu. Dan ketika matahari terbenam, gitu, matahari akan terbenam, berarti waktu maghrib. Jadi pas maghrib nguburin mayit jangan. Gitu. Jadi Rasul melarang 3 tuh, ya, waktu matahari di tengah sebelum zuhur, sama waktu pas matahari terbit, sama matahari terbenam, ngubur mayit juga, itu jangan. Ya tungguin dulu sekitar 20 menit gitu, ya tunda dulu. Wah sampai sana pas maghrib, udah sholat maghrib aja dulu yang hidup gitu kan, yang hidup sholat maghrib dulu. Orang mati mau ikut sholat nggak apa-apa. Ya jadi gitu, lewatin dulu, jangan pas mau maghrib ngubur. Kalau malam ngubur nggak apa-apa, mungkin 11 kan di kampung-kampung itu meninggal pagi, malamnya ngubur. Itu kalau Jakarta kan enggak,
Ya, biar kata meninggalnya habis asar, besok juga kuburnya. Kita kenapa masih ada saudara, masih ada ini, masih ada itu. Ya lagi yang di Jakarta sini penggali kubur malam sudah baru pulang Pak. Ya pada nggak mau. Ya iya, kan kantor juga. Iya. Gitu. Kadang mau. Kalau di kampung karena tanah sendiri mau kubur jam berapa kayak gitu. Ya. Kayak mertua meninggal dibawa ke Cianjur. Sampai sono jam berapa? Malam. Ya kan jam 1. Kubur jam 1. Jam 1 malam. Pakai metroma, lampu kan gitu. Gitu. Kalau Jakarta, lu kayak nggak ada besok. Di Jakarta, kalau di kampung gimana? Malam itu juga jam 9, jam 9. Gitu ya. Menjelang maghrib jangan. Pokoknya matahari terbit, matahari terbenam, sama matahari di tengah-tengah. Itu. Jadi Ustaz, kalau yang nyolatin habis asar kan hukumnya haram. Sekarang kalau sholat mayit habis asar Enggak apa-apa. Beda, kan bukan sholat sunat. Ya, sholat jenazah, sholat fardu kifayah. Gitu. Kalau sholat tobat, Kalau taubat antar maghrib dan isya. sholat terus kita melakukan kesalahan, langsung sholat tobat boleh. Enggak, habis maghrib. Istighfarnya iya. Habis berbuat dosa istighfar. Kita kalau mau sholat taubat habis maghrib. Iya, antar maghrib dan isya kan boleh sholat sunat. Oh, kalau yang malam itu terserah. Iya, contoh sholat awabin, sholat taubat, gitu ya. Itu pada maghrib, Abdul. Sholat sunat yang kira-kira yang itu semaghrib. itu benar kalau yang sholat sunnah setelah subuh kita kesiangan. Begitu kita datang berjamaah sholat subuh, ikutin jamaah. Kita kan pembiayanya belum. Terus pembiayanya kalau di sini kita kan nggak enak dilihat orang. Gimana kalau kita pembiayanya di rumah? Gitu? Boleh, tapi ada kodok kopiah. Soalnya kalau bukan kodok ntar jadi badiah. Ya tapi tergantung niatnya. Kalau niatin kopiah, ya udah. Ada sebagian juga bilang jangan gitu, besok aja kodoknya gitu. Hah? Ya karena kehati-hatian karena habis sholat subuh nggak boleh sholat sunnah. Paham nggak? Karena kehati-hatian, karena ada larangan habis sholat subuh sholat sunat itu kan ada larangan. Udah besok aja. Kodoknya besok aja. Iya, jadi harusnya 2, jadi 2. Double. Kenapa yang ini dirapel? Di kodok yang kemarin ninggalin. Karena Pak pahalanya besar. Ya, begitupun sholat sunnah qobliyah zuhur Pak. Ya, Bapak sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu pahala sebagaimana Bapak tahajud semalam suntuk. Umpamanya Bapak gini, waduh saya kayaknya capek nih, kayaknya tidur, kayaknya ntar malam kayak ngantuk, nggak tahajud gitu kan. Nah Bapak sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 habis sholat, sebelum sholat zuhur, tapi udah masuk zuhur, Bapak sholat sunat tuh 4 rakaat, atau sebelum sholat Jumat, sholat sunat itu 4 rakaat, ya kan, baru ntar sholat zuhur. Itu pahalanya pahala sholat tahajud semalam suntuk. Pahalanya itu Pak. Itu ada dalil. Ya. Kalau habis sholat isya, ya, habis sholat isya sholat 4 rakaat sama yang 2 kan jadi 6. Itu sebagaimana sholat di malam Lailatul Qadar. Habis sholat isya nih, sholat sunnahnya 4 rakaat, yang 2 muakkadah, yang 4 goir muakkadah jadi 6. Gitu. Bapak sholat 4 rakaat,
Itu bagaikan sholat di malam Lailatul Qadar. Salam apa salah Dua-dua, gitu. Ya, niatnya ba'diyah. Ya, jadi kalau saya begini Pak, sholat ba'diyah ini 4 rakaat. Dua salam, gitu. Atau saya ngertiin 6, 2 salam jadi 6, baru witir 2 sama 1, gitu. Jadi 9. Niatnya biasa qobliyah, ba'diyah, terus witir. Minal witir sama witir. Gitu. Ini setelah habis Badiah Isya. Habis Badiah Isya. Terus ntar kalau sholat Tahajud, kan Bapak tidur dulu. nggak pakai witir berarti. Nggak pakai witir lagi. Habis tidur, bangun tidur witir, tahajud. Habis tahajud udah nggak usah witir lagi. Kan tadi ada sholat witir. Kecuali Bapak habis sholat isya nggak sholat witir. Ntar aja habis tahajud baru witir. Bisa juga. Tapi sholat witir itu sholat penutup malam. Rasulullah sebelum tidur selalu sholat witir. Gitu ya. Apa katanya? Orang soleh tidak meninggalkan sholat witir. Jadi tanda-tanda orang yang soleh tidak meninggalkan sholat witir. Gitu. Makanya saya biar di sini kayak saya dimana sengaja sholat isya, sholat ba'diyah, baru sholat witir saya 3 rakaat. Alhamdulillah nggak pernah tinggal tiap malam. Gitu. 3 rakaat. Sekarang nggak 3, saking capek nih ngantuknya, tutup dengan 1 rakaat. Gitu. Yang penting jangan berturut-turut 1 rakaat tiap malam. Ya 3 malam berturut-turut 1, besok lagi 1, besok lagi. Ini makruh. Yang ngerjain sholat witir tiap malam lebih dari 3 kali sholat witir, 3 kali berturut-turut sholat witirnya 1, itu makruh. Bagaimana nggak ngerjain? Apa tuh? Gitu. Kalau capek udah melolong dengan ngantuk udah sholat witir sampai nggak sampai. Besok 1 lagi. Jangan 3 malam berturut-turut sholat witir 1 aja. Itu makruh. Bagaimana nggak ngerjain? 1 aja masih makruh, dibenci. Bagaimana nggak ngerjain? Alhamdulillah ya. Habis mah habis sholat isya, sholat ba'diyah baru saya sholat witir. Itu nggak, jangan ditinggal. Itu sholatnya orang-orang soleh. Kalau kita pengen jadi orang soleh, sholat witir. Witir di rumah bakal Nggak apa-apa di rumah. Kan kalau sholat sunat afdal di rumah daripada di. Jadi kalau sholat wajib, kalau Rasulullah habis sholat Jumat, sholat sunnah 2 rakaat, ntar di rumah sholatnya 2 rakaat. Gitu. Kalau dia di rumah bagus. Saya begitu. Azan, habis azan udah saya sholat fajar dulu di dalam. Gitu. Iya. Sholat sunat dulu di rumah. Sholat sunat fajar atau qobliyah. Terbaru habis sholat sunat saya keluar. Soalnya kalau saya keluar akhirnya tuh komat. Keluar tuh komat akhirnya. Tuh. Iya. Jadi saya sholatin di rumah. Kenapa? Kalau saya keluar baru ya koyum nggak sampai 40 juga. Bokor banget dengan sabaran. Padahal udah diajarin tuh. Ya, biar kasih kesempatan dulu. Gitu. Ya, tapi kalau nggak saya belum keluar atau belum keluar, udah tuh. Ya koyum la sampai 41 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa gitu. Ya kan? Gitu. Iya, kita belum sampai 100 kalau saya keluar koma. Jadi patokan beda di imam. Ya Pak, ya cukup ya Pak ya. Mohon maaf kalau lama. Allah amin bisawab al-fatihah.